Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda pada hari ini Senin 10 Juni 2024 dengan tema hari ini dialognya adalah antisipasi karhutla di Provinsi Jambi. Selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam dialog ruang publik akan menghasilkan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, MSc IPU. Assalamualaikum, apa kabar Pak Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI ini. Sering memberikan banyak informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya terkait dengan kehutanan dan kebakaran hutan dan lahan. Nanti banyak kita perbincangkan. Dan narasumber yang kedua ada Dr. Eva Ahmad. Beliau adalah Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Farisi. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di studio TVRI. Baik, Pak Bambang, alhamdulillah di bulan-bulan ini masih ada hujan. Tapi kalau kita berkaca di beberapa periode yang lalu gitu ya, beberapa tahun yang lalu, itu Jambi sangat panas, kemudian kita punya pengalaman buruk tahun 2015 ya kalau 2015, 2000 itu ya, beberapa bulan asapnya sangat luar biasa, semuanya lumpuh, penerbangan lumpuh, bahkan asapnya saya masuk ke kamar. Bukan lagi masuk ke rumah, sampai ke masuk ke kamar gitu ya. Dan banyak orang Jambi juga banyak yang kemudian akhirnya terbang atau pergi ke kabupaten-kabupaten tetangga yang provinsi tetangga yang tidak karena kebakaran hutan dan lahan. Dan ternyata Provinsi Jambi setelah kejadian itu punya pengalaman pahit, kemudian berbenah dan berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun berikutnya, dan bahkan juga dapat penghargaan kalau tidak salah kemarin. Ya, Pak Bambang kan juga menjadi bagian dari tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Provinsi Satgas Karhutla di Provinsi Jambi sehingga kemarin berhasil mendapatkan penghargaan dalam penanganan karhutla? Jadi menurut saya dalam mungkin semenjak kita ya di tahun 2015 kita punya kebakaran luar biasa besar, kemudian tahun 2019 kalau tidak salah juga terulang walaupun tidak tidak sebesar 2015 misalnya ya seperti, tapi kemudian ada hal yang signifikan ya perubahan dilakukan oleh pemerintah kita, terus saja pemerintah daerah juga pemerintah pusat ya, di mana Satgas Karhutla kita itu cukup masif ya, di koordinasi antar lini, karena penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu kan tidak bisa sektoral, tidak hanya bisa dibebankan ke dinas kehutanan atau instansi tertentu. Nah, ini para pihak ini jadi mulai dari misalnya adalah Korem ya, Garuda Putih, Polda, kemudian dinas kehutanan, kemudian perusahaan, kemudian nanti ada Badan Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya, termasuk BMKG terlibat, sehingga koordinasi inilah yang kemudian cukup kuat untuk mengantisipasi beberapa kejadian karhutla yang ada di Provinsi Jambi. Walaupun misalnya fakta-fakta di lapangan masih ada terjadi misalnya kebakaran, tapi karena tadi bahwa kita koordinasi cukup kuat, di mana patroli juga cukup kuat, melibatkan perusahaan juga sangat kuat, akhir-akhir ini menurut saya itu juga bisa membantu kita dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Walaupun memang kita di 3-4 tahun terakhir ini kan kita juga terbantu karena tingkat kemarau kita tidak sebarat di tahun El Nino gitu ya. El Nino-nya tidak lebih banyak dipengaruhi La Nina ya. Jadi ketika curah hujan cukup tinggi, cukup basah, sehingga sedikit banyak itu juga membantu kita dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu. Jadi ada faktor memang sistem yang dibangun sudah sangat bagus. Saya, ya, betul, kemudian juga faktor alam yang kemudian mendukung untuk pencegahannya itu. Baik, saya ke Bu Eva. Bu Eva bagaimana melihat sebagai pengamat ya, bagaimana Bu Eva melihat penanganan karhutla di Provinsi Jambi? Apakah memang benar-benar sudah bagus, menjadi percontohan, dan kemarin mendapatkan juga penghargaan dari pemerintah pusat dengan Kalimantan kalau tidak salah? Apa catatan Ibu terkait Satgas kita yang sudah berhasil? Terima kasih Pak Farisi atas pertanyaannya. Jadi memang kami dari jurusan kehutanan ya memang sudah lama mengamati bahwa dari sejak 2015, 2019, kemudian terakhir 2023, itu terjadi penurunan signifikan terhadap luasan kebakaran. Jadi di tahun lalu itu memang benar-benar merupakan puncak prestasi menurut saya, karena memang yang terbakar itu hanya, kalau kita presentasikan Pak ya, tidak sampai 1% atau 2%, itu pun bukan karena
kegagalan dalam ada sedikit yang terbakar, tapi itu bukan karena kegagalan pengolahan lahan. Jadi bukan karena lahan gambut yang terbakar kembali atau seperti itu. Tapi mungkin lebih kepada konteks konflik sosial yang sedikit sekali yang terjadi. Jadi menurut saya memang benar bahwa tindakan-tindakan dilakukan secara terpadu, Pak ya, sinergis satu sama lain antar sektoral, itu sangat mendukung sekali terhadap keberhasilan pencapaian pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Risi. Jadi menurut saya memang benar-benar bahwa secara masif, Pak ya, seluruh baik itu dari pemerintah, swasta itu sudah bersama-sama berjibaku untuk menekan ini tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dan memang kita patut berbangga nih Pak Bambang ya, bahwa Provinsi Jambi ini merupakan satu provinsi yang memang menjadi proyek percontohan bersama dengan Kalimantan Timur kalau saya tidak salah. Jadi menurut saya pengalaman kita juga di jurusan tahun lalu Pak Bambang, kita ada juga kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami mengkaji bagaimana membuat suatu kajian terkait dengan keberhasilan kita mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini. Demikian Pak Farisi. Oke, Bu Eva, apakah semuanya hanya manual atau ada teknologi sebenarnya yang bisa dikembangkan? Karena kan ini gambut ya, lahannya yang biasa yang mayoritas terbakar gambut. Apakah ada teknologi tertentu atau memang hanya ya disiram air gitu aja, atau ada aliran sungai, kanal-kanal yang untuk itu? Baik. Kalau memang di awalnya memang ada beberapa tindakan ya Pak ya, ada yang secara fisik, ada yang juga secara sentuhan teknologi. Jadi memang di sisi early warning itu memang sangat pengaruh Pak. Jadi memang kita bekerja dengan pengendalian kebakaran hutan ini, kita juga memanfaatkan data dari penginderaan jauh Pak ya. Kemudian dari Sipongi, jadi website dari GIS. Itu penginderaan jauh? Ya, penginderaan jauh itu dari satelit. Iya, dari satelit. Yang melihat titik api maksudnya. Oke, baik ya, seperti hotspot atau titik api atau titik panas. Jadi titik panas berpotensi sebagai titik api, itu akan kita deteksi sehingga kita bisa menuju lokasinya dengan langsung. Dan berikutnya ada juga perkembangan teknologi terbaru itu yang melibatkan IoT tersebut Pak, Internet of Things. Jadi nanti dari HP atau dari laptop yang terhubung dengan internet bisa memantau kira-kira di mana ini yang berpotensi bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu juga sudah ada bantuan teknologi. Kalau secara yang in situ-nya atau secara langsung itu biasanya menggunakan helikopter Pak ya. Kalau itu sudah terjadi kita sudah deteksi sebagai titik api. Helikopter patroli terus gitu ya? Patroli ya. Kalau tidak salah dulu ada asap digital ya? Digital. Jadi asap digital seingat saya itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Polda ya, Polda Jambi. Jadi dengan data itu kita akan bisa lihat di mana terjadi asap, itu langsung bisa, karena dia menggunakan kamera kalau salah, kameranya di berbagai lokasi. Begitu terjadi asap, dia akan bisa langsung terdeteksi. Jadi kecuali menggunakan satelit misalnya, kita dapat hotspot, kita juga bisa secara langsung mendeteksi itu. Nah, selain itu juga ada aplikasi Sipongi ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian seingat saya juga kita juga ada bantuan dari Singapura atau juga tadi Internet of Things. Jadi nanti alat itu nanti bisa melaporkan tinggi muka air gambut yang ada di lapangan sedemikian rupa sehingga data itu nanti bisa masuk, diterima, dan itu menjadi salah satu indikator daripada early warning system yang akan kita lakukan. Yang Singapura terjadi harus bantu memang karena asapnya kena ke sana. Ada kepentingan. Ada kepentingan ya. Supaya tidak terganggu penerbangan. Menurut saya sudah ada banyak ya tadi para pihak menggunakan tadi misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem informasi dan lain sebagainya sehingga bisa membantu kita dalam percepatan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bang, sebenarnya luas ini, kalau karhutla kan kebakaran hutan dan lahan, berarti ada hutan, ada lahan, itu beda Pak? Jadi kalau di Indonesia kan kita punya sistem ya, ini berdasarkan Kementerian Kehutanan, jadi kita punya namanya kawasan hutan. Jadi kawasan hutan adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Nah, kalau di Jambi itu ada sekitar 2,1 juta hektar. Dari 4,9 ya totalnya Bu ya, Provinsi Jambi, daratan Jambi ini kan sekitar 4,9 juta, 2,1 juta itu adalah kawasan hutan ya, mendekati 50%. Sisanya itu disebut dengan ya areal penggunaan lain. Areal penggunaan lain itu bisa untuk perkebunan, perumahan, itu yang disebut lahan itu. Jadi kalau lahan itu nanti lebih kepada kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk berusaha tingkat perkebunan, pertanian dan lain-lain, tapi di luar kawasan hutan. Berarti nah, kalau kebakaran hutan dan lahan, kalau tadi ada perbedaan, berarti yang lebih banyak terbakar yang mana Pak? Yang hutannya atau yang lahannya? Kalau data saya pikir
kalau kita lihat pernah kita petakan ya itu sebenarnya hampir terjadi di semuanya, ada di kawasan hutan dan juga di lahan. Jadi hutan ini kan kalau tidak salah yang banyak kan daerah barat Pak ya, kan jarang kebakaran juga. Hutannya hutan. Ya kalau kita lihat peta kebakaran itu ya kalau sejarahnya yang banyak tuh. Kalau di timur itu kan memang gambut. Gambut Kalau itu di lahan. tidak selalu. Jadi gambut itu aja juga yang kawasan hutan. Misalnya Tahura orang kayu hitam, kemudian Tahura apa nih? Senam. Yang timur ya, Tahura orang kayu hitam dan juga ada Londrang dan lain sebagainya. Itu adalah gambut dan itu adalah kawasan hutan seperti itu. Nah kalau di barat sebenarnya itu juga sering ada juga kejadian karhutla, misalnya di Tebo, misalnya wilayah Tebo ya, nanti berbatasan dengan Taman Nasional Bukit 30 dan sebagainya, itu juga sering terjadi kebakaran. Hanya memang kalau udah di mineral itu dampaknya itu tidak seperti yang di gambut. Karena tipe kebakarannya kan beda. Kalau di mineral itu kan kebakaran permukaan tuh. Jadi selesai kebakaran habis. Tapi kalau gambut kan tidak. Ya. Di atas sudah habis, tidak ada apinya, tapi di bawah masih hidup, kemudian karena membakar gambut dan itu akan mengeluarkan asap. Itu yang menjadi kenapa yang kebakaran gambut itu jauh menjadi perhatian daripada misalnya kebakaran di kawasan karhutla di tanah mineral. Baik, saya ke Bu Eva lagi. Bu Eva, jadi penyebab dari karhutla ini apa Bu? Apakah faktor human, manusia yang buang rokok puntung rokok sembarangan, menyalakan api atau membuka lahan secara bakar, atau ada faktor dari perusahaan juga, atau faktor alam? Tapi nanti menjawabnya. Kita saja dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kalau di kampus bisa 3 SKS ya. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik. Hari ini kita membahas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi bersama Pak Bambang, Dekan Faperta, dan Bu Eva, Ketua Jurusan Kehutanan Unja. Bu Eva, kita lanjutkan. Apa Bu sebenarnya faktor utama yang paling sering lah ya yang terjadinya kebakaran hutan? Kalau tahu faktornya kan mudah untuk mengatasi, kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Jadi memang sudah banyak sih teori Pak ya, apa-apa yang sudah kita pelajari di bangku kuliah atau di mata kuliah yang kami ajarkan. Tapi ada juga beberapa pengalaman gitu Pak ya, yang kita hadapi di dunia nyata terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi memang kita sudah menganalisis ada beberapa driving force Pak ya, ada beberapa penyebab yang memicu atau menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Yang pertama sekali itu adalah kebutuhan akan lahan Pak. Itu kalau kita mendeteksi beberapa item ya, kita tidak lagi mengkelompokkan aspek biofisik gitu ya, aspek sosial ekonomi, tapi ini lebih ke kenyataannya di lapangan gitu Pak ya. Misalnya kebutuhan akan lahan. Jadi ada sedikit kebakaran hutan yang terjadi di tahun lalu yang sebenarnya memang agak dianggap sebagai yang tidak terlalu besar. Tapi itu adalah karena adanya kebutuhan lahan oleh masyarakat di sekitar hutan. Kebutuhan akan lahan maksudnya digunakan untuk perkebunan. Jadi misalnya lahan-lahan yang sebenarnya kita dianggap tidur mungkin oleh masyarakat, padahal itu ternyata sebenarnya adalah kawasan misalnya. Dan sebenarnya itu misalnya berada di areal yang fragile, ya, yang rentan misalnya gambut. Ya, karena kebutuhan akan lahan tadi misalnya masyarakat akhirnya membuka lahan tersebut dengan cara dibakar misalnya ya. Misalnya itu kalau dari sisi yang skala kecil Pak. Padahal harusnya itu wilayah. Itu harusnya wilayah tetap terbasahkan. Misalkan kalau membuka lahan kita keringkan tuh gambut. Nah, tapi ini untuk skala kecil. Tapi kalau skala lebih besar mungkin tadi kata Bapak ya, misalnya apakah ada perusahaan kah atau pemegang izin kah. Nah, ini yang kita harus juga tindak lanjuti Pak ya. Kadang-kadang mungkin sudah tidak, dulu ada pemegang izin tapi terus ditinggalkan. Sehingga dianggap sebagai lahan yang tidur atau lahan yang tidak bertuan. Nah, itu akhirnya diusahakan atau dibiarkan saja. Kan tetap harus tanggung jawab ya kalau memang dia pemegang izinnya. Iya betul. Nah itulah penegakan hukum Pak. Penegakan hukum yang harusnya memang didukung dengan regulasi. Jadi memang ada kebijakan dulu dari tahun 2016 Pak ya, bahwa kita harus Jambi sudah mengeluarkan perda sendiri itu Pak, perda nomor 2. Nah itu menjadi suatu tolok ukur juga bahwa keberhasilan mengimplementasikan perda tersebut dan mewujudkan terjadinya mengeluarkan perda tersebut
menjadi rem juga untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, dan kita bisa mencegahnya dengan lebih baik. Nah itu Pak, jadi kalau driving force-nya. Kalau selebihnya memang itu sudah yang biasa Pak ya. Kita punya konsep segitiga api itu, bahwa jangan adanya bahan bakar, adanya udara yang kering Pak ya, faktor iklim, kemudian ada lagi faktor sosial ekonomi atau tekanan penduduk sehingga adanya pembakaran tersebut. Gitu. Iya, saya ingat dulu ada seloroh ya, hutan lestari masyarakat sejahtera. Oh, itu slogan itu, Pak? Iya, dibalik maksudnya masyarakat sejahtera, hutan lestari gitu. Selorohnya gitu. Jadi dibalik sekarang. Iya. Harus masyarakat dulu Pak ya? Masyarakat sejahtera dulu baru memang itu ya, betul. Ya. Kalau orang kehutanan, hutan lestari. Tetap masyarakat dulu Pak, karena kita sudah pembangunan kehutanan kan berbasis masyarakat. Ya, community based forest management. Nah, oke. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, lantas apa peran perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi, terkait dengan kebakaran hutan ini? Kita banyak nih dosen-dosen hebat, profesor, doktor, yang pemikirannya ada juga mahasiswa gitu ya. Apa yang sudah dan terus akan dilakukan terkait dengan karhutla? Jadi kalau akademisi ya, jadi Universitas Jambi dalam hari ini, kemudian nanti terkhusus misalnya di Fakultas Kehutanan, kemudian jurusan Kehutanan dan sebagainya, itu kita sebenarnya sudah terlibat cukup aktif ya dalam Satgas Karhutla ya, karena kita memang menjadi salah satu anggota daripada Satgas Karhutla. Hanya memang kontribusi karena kita adalah akademisi, maka biasanya yang kita kontribusikan itu saja adalah misalnya sumbangan pemikiran, kemudian nanti ada desain-desain daripada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kita sampaikan juga kepada Satgas Karhutla agar nanti pengendalian karhutla ini menjadi juga lebih baik ke depan. Karena memang ke depannya harusnya memang pengendalian karhutla itu kan menjadi satu bagian sebenarnya dari suatu proses daripada supaya sistematik ya. Kalau kita ingin menjadikan mencari solusi permanen untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Jadi aspek itu kemudian kita juga banyak melakukan riset ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, termasuk kita misalnya kalau terjadi konflik ya karhutla kemudian sampai ke pengadilan, kita juga bisa menyiapkan tenaga ahli ya, saksi ahli untuk bagaimana membantu pemerintah dan sebagainya untuk membuktikan misalnya terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat ataupun oleh oknum perusahaan. Kemudian dari aspek mahasiswa sendiri saja, kita juga banyak mahasiswa kita juga tadi melakukan misalnya penelitian terkait dengan karhutla, kemudian kita juga terlibat gitu ya? Terlibat misalnya pernah kita diminta oleh PT Restorasi Ekosistem tuh di Batanghari ya. Jadi kita kirim mahasiswa sehingga saya 30 atau ya orang yang kita kirim ke sana untuk membantu perusahaan tersebut untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Jadi ya cukup memberikan peran signifikan lah ya. Ya, Bu Kajur, mungkin ada pengabdian dari dosen atau mahasiswa terkait ini karhutla. Iya, ada Pak. Jadi memang kalau penelitian dosen ya, ada beberapa penelitian mahasiswa itu terkait misalnya mereka menganalisis Pak ya, bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di suatu kawasan. Jadi misalnya ada mahasiswa kami ya dari perencanaan hutan itu, dari Peer Group Manajemen Hutan melakukan penelitian itu. Jadi mereka membuat suatu model ya, mensimulasikan wilayah mana nanti yang jika seandainya El Nino atau La Nina, nanti daerah mana yang akan rawan terbakar. Jadi kita punya status untuk kawasan tersebut, misalnya yang rawan dari 100.000 hektar, 3.000 rawan terbakar, yang 5.000. Memetakan itu Bu ya? Ya, kita petakan dengan menggunakan GIS Pak ya. Ada juga dari kawan-kawan yang silvikultur itu mungkin analisis kesesuaian, mungkin jenis-jenis apa yang bisa ditanam untuk rehabilitasi pasca kebakaran, misalnya di Seponjen Pak ya. Di Tahura itu Pak Richard, Bu Rike, Bu Jenny dan kawan, termasuk Pak Bambang sendiri itu dan Pak Hamzah. Mereka punya ini Pak, ada penelitian tanaman apa yang sesuai untuk rehabilitasi areal-areal yang bekas terbakar. Dan itu kadang-kadang sedihnya Pak ya, tahun depannya terbakar lagi. Itu makanya. Jadi emang jatuh bangun juga kita Pak untuk merehabilitasi lahan-lahan pasca kebakaran itu Pak. Ya, Bu, tadi Bu bilang sudah kebakaran, kemudian sudah ditanam, kebakaran lagi. Berarti sebenarnya kita sudah punya sistem yang baku nggak sih Bu untuk mengendalikan itu supaya tidak terjadi lagi? Ya, itu di awal memang itu yang tadi jatuh bangun dari 2015 terulang di 2019 Pak. Jadi trennya itu istilahnya naik sebenarnya kan ya, walaupun yang terbakar sudah habis kan. Nah di 2023 sudah menurun. Jadi Satgas tadi memang sudah berupaya. Jadi kalau memang sudah faktor alam itu memang manusia
berusahanya itu memang inilah semampunya ya. Tapi kalau kita sudah upayakan dengan sekat kanal, kemudian kebijakan tadi penegakan hukum yang harus tegas Pak ya terhadap para oknum, itu sudah sangat berhasil sekali sehingga sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum perusahaan yang dinaikkan ke ini. Bu Eva, api itu bisa enggak terjadi sendiri entah karena gesekan atau apa karena saking panasnya atau memang harus ada campur tangan manusia yang membakar sesuatu jadi terbakar? Kembali ke teori segitiga api Pak. Segitiga itu harus terpenuhi. Jadi ada bahan baku, ada sumber api dan ada oksigen Pak ya kalau saya tidak salah. Nah, jadi kalau tidak ada sumber api ya tidak ada asap kan, tidak ada api, tidak ada asap. Sumber api ini dari manusia atau apa? Kalau secara di Indonesia, secara di wilayah tropis itu sebenarnya tidak ada yang dari alam. Tapi kalau di wilayah subtropis itu bisa dari petir, Pak. Jadi bisa dipicu oleh adanya petir atau thunder gitu, Pak ya. Jadi dengan kondisi tapi didukung oleh cuaca yang sangat kering terus-menerus, Pak, akhirnya terpicu untuk itu. Tapi kalau seandainya di wilayah tropis, rasanya jarang Pak ya dari menambahkan ya Pak ya. Dari research sebenarnya dari beberapa kajian memang lebih dari mungkin 95% lebih, mungkin hampir mendekati 100% lah. Itu rata-rata kebakaran hutan lahan itu memang disebabkan oleh faktor manusia. Jadi ya bisa karena sengaja, by design misalnya, karena gini masyarakat kita bicara tentang masyarakat ya, bahwa membuka lahan dengan membakar itu kan cara yang paling mudah dan murah. Ya, jadi dari aspek teknologi kemudian modal sebenarnya itu menjadi kadang-kadang memaksa masyarakat atau oknum tertentu untuk membuka lahan dengan cara bakar seperti itu. Maka dikatakan tadi sebenarnya kita cukup bagus sudah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kejadian kebakaran menurun, kemudian kita dapat penghargaan. Tapi sebenarnya itu kan bukan akhir sebenarnya. Jadi maka kenapa tadi masih terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, karena memang ada faktor manusia sebenarnya memang harus kita sentuh lebih jauh. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dari aspek modal, teknologi dan lain supaya bisa membuka lahan tanpa cara membakar dan sebagainya, itu kan masih menjadi tugas-tugas kita bersama. Oke, Pak Bang, kalau tidak salah juga salah satu peran Unja ada kegiatan ya terkait dengan apa Pak, fire education kalau tidak salah. Nah itu apa nih, inovasi apa lagi nih yang dikeluarkan oleh Unja ini terkait dengan fire education? Tapi nanti Pak menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen yang ketiga pemirsa di Dialog Ruang Publik pada sore hari ini, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, ada fire education yang akan dilaksanakan. Apa Pak? Apa ini? Oh, kita sapa penelpon dulu Pak ya. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yudi di Telanai? Ya. Ya, silakan Pak. Delay nih, Mas Tariji. Iya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tariji. Saya minta waktu sedikit nih, masih banyak nih waktunya. Tentu pertama saya hormati Bapak Ibu narasumber yang berkompeten di bidang memang masing-masing yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama dan detail karena waktu. Jadi marahi Pak Pariji dan ulang. Jadi memang kita sepakat kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi di tahun yang lalu. Kan tetapi memang harus kita akui uang kita kuras habis. Karena kita sudah menyewa pesawat melalui waterbombing gitu kan, dan ikan buatan. Jadi bukan begitu caranya sebenarnya. Nah, kembali ke judul. Yang sangat berbahaya itu kebakaran hutan ini adalah tentu kita sepakati di daerah gambut mineral dan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dan daerah-daerah lain yang punya tanah gambut dan mineral. Nah ini kalau kering ya tentu tetaplah dia akan terbakar karena gambut ini sifatnya basah terus. Nah
Selanjutnya ya justru sangat berbahaya kalau gambut mineral dan gambut ini tanami sawit. Nah ini sebabnya ya sebenarnya sudah ada regulasi maupun moratorium sudah lama di daerah gambut tersebut tidak dibenarkan ditanami sawit. Tapi ya tetap saja izin dikeluarkan. Itu dari penegakan hukumnya. Bahkan luas lahan yang diambil itu gambut itu ya dari Walhi datanya 16.000 hektar, bayangkan. Mungkin sekarang udah bertambah. Nah, gambut haruslah ditanami mangrove harga mati untuk mengatasi tentu krisis iklim, untuk ekosistem dan ekonomi hijau ke depannya. Nah, kalau tanah gambut mineral itu ditanami sawit, itu tentu subur tumbuh sawit karena banyak menyerap air sekitar 70% teorinya itu. Bahkan sawit itu sudah hampir jatuh ya tetap hidup. Itu kenyataan saya lihat di lapangan. Nah, lahan gambut itu murah belinya daripada di lahan lain. Nah, ini yang kecolongan pemerintah ini, kok bisa diberikan izin? Dipertanyakan pemerintah itu siapa bupatinya. Dia harus dihukum. Jadi itu persoalannya. Nah, kalau tagline kita di cuaca ekstrim ini, ya harus kita sepakati bahwa terjadi itu kalau sudah ekstrim, panas, terbakar, dibakar, dan membakar. Membakar terakhir. Nah ini, tadi kan sudah sepakati terjadinya kebakaran, dibakar, membakar, terbakar tadi adalah faktor manusia. Nah kita kan sudah tahu Pak dari perkebunan tadi terkait pertanian, itu sudah mencanangkan terus, tapi tidak ada actionnya. Ada tradisi-tradisi masyarakat yang dari tahun ke tahun dengan harga yang murah membakar hutan, membuka lahan dengan dibakar. Tapi sudah ada programnya untuk diberikan subsidi alat berat. Sampai detik ini tidak jalan. Apa tidak faktor errornya akan timbul terus, Pak Parigi, Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Jadi kita ini sebenarnya bayangkan, kita menunggu api BPBD itu. Kapan ada api luar biasa dia menyerang. Ya kan? Tapi dari sejauh mana deteksi dininya? Pembinaannya kepada masyarakat. Di mana hutan yang tidak ada desa, kepala desa? Kita bayangkan. Tidak jalan semuanya. Baik. Ini yang kita kecewakan masyarakat ini. Jadi bayangkan, hujan terus tapi titik api tetap ada. Di mana letak logikanya? Baik. Jadi ini yang menjadi persoalan penting. Jadi kita tidak lagi bisa berteori, Pak Parigi dan Bapak narasumber. Actionnya, orang yang tradisional itu harus dibantu dengan alat berat, harus disubsidi, sehingga dia teredukasi untuk selamanya tidak membakar. Baik. Cuma modal korek aja kok. Nah kalau itu dibantu dengan alat, dia tidak sanggup itu buka hutan. Dengan 1 hektar itu kalau tidak salah, 1 hektar ya 2 juta, itu dari mana uangnya? Baik. Makanya pemerintah harus hadir kalau kautlah ini mau hilang. Kalau tidak hadir ya terus saja, pasti ada terus ya. Tidak pernah akan zero api itu. Tidak akan pernah akan zero. Saya rasa demikian, terima kasih. Mohon maaf, itulah adanya apa yang saya lihat, saya dengar, dan kita rasakan bersama di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini pemerintah hadir dan bisa mengatasi persoalan ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Yudi di Telanai, selalu bersemangat memberikan banyak masukan-masukan bagi pemerintah Provinsi Jambi. Sebelum bergerak ke fire education, Pak Bambang bisa menanggapi. Saya sangat sepakat ya disampaikan oleh Pak Yudi. Ya, maka saya katakan tadi di ujung tadi bahwa memang ada masih satu faktor yang masih belum banyak kita sentuh. Ya. Jadi harusnya ada faktor manusia dan kehadiran pemerintah dalam itu. Maka setelah kita kebakaran 2015 itu sebenarnya 2016 kita sudah susun desain itu sebenarnya. Jadi kita ingin menjadikan bahwa karhutlah itu bukan lagi sebagai sebab semata, tapi bahwa karhutlah itu adalah akibat dari sebab yang lain. Nah, akar masalah itu yang harus kita selesaikan. Salah satunya tadi adalah kita misalnya meningkatkan edukasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam membuka lahan dan lain sebagainya ya, tanpa menggunakan api, ya, tanpa membakar hutan. Itu yang harus. Jadi harusnya tadi
dua tadi bahwa kita melakukan antisipasi dan upaya pemadaman patroli dan sebagainya itu kita lakukan, kemudian masyarakatnya, kemudian instansi pemerintah. Jadi kalau yang kita dorong itu adalah bahwa pembangunan, lokus pembangunan itu kita geser ke wilayah-wilayah desa-desa yang berbatasan atau berada di sekitar kawasan hutan atau berada di lahan-lahan yang rawan karhutla. Oke. Baik, Bu Eva, saya mau tanggapan Bu Eva juga nih terkait tadi ada izin alih fungsi. Harusnya kalau gambut ya mungkin tidak ditanami sawit ya, kira-kira begitu, tapi tetap ada keluar izin, kemudian ditanamin sehingga alih fungsi lahan akhirnya menyerap banyak air, airnya kering, terbakar gitu. Gimana Bu Eva tanggapan? Oke. Kalau menurut saya sih pada prakteknya itu pembukaan lahan di lahan gambut ya, kayak sawit di lahan gambut. Sebenarnya teknik mereka mengeringkan gambutnya itu mungkin menjadi masalah besar kita, karena memang sejatinya kan gambut itu lahan yang harusnya basah, tergenangi Pak ya. Karena dia kan bahan organiknya tinggi. Jadi begitu kita buat kanal, kita keluarkan airnya untuk ditanami. Nah itu yang menjadi masalah. Karena kan airnya lahannya menjadi kering Pak. Begitu kering akan mudah sekali terbakar. Nah jadi menurut saya kalau pengembangan sawit tentunya itu pengembangan sawit di areal gambut tentunya memilihnya gambut-gambutnya sangat dangkal. Jadi kita tidak bisa pindah ke gambut-gambut yang menengah dan dalam, karena itu akan menjadi tadi kita lihat juga kan pertumbuhan sawit juga tidak normal Pak kalau di lahan gambut itu. Akan mudah sekali tanahnya itu perakarannya juga tidak bagus dan tumbuhnya juga doyong kan Pak ya. Jadi mungkin kemungkinan itu sawit-sawit itu ditanamnya mungkin sudah mulai mengarah ke tanah mineral yang bagus itu, bukan lagi lahan gambut kalau menurut saya. Jadi intinya bagaimana kita mengalihkan Pak untuk mengatasi solusi untuk tidak menanam lagi lahan gambut, mengalihkan perhatian masyarakat ke usaha ekonomi yang kreatif. Jadi tidak lagi mengandalkan pembukaan lahan atau menanami, tapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk pindah, tidak lagi berusaha di lahan gambut, tapi mungkin memanfaatkan apa-apa sumber yang ada di lahan gambut itu menjadi usaha ekonomi. Sudah ada enggak Bu kreatif. yang Ibu sampaikan tadi? Di actionnya tadi yang disampaikan? Iya, jadi jurusan kehutanan sudah beberapa tahun Pak ya bekerja sama dengan pihak Korea, pihak luar negeri ya, atau yang di dalam negeri dengan penyandang dana dari luar. Itu kita mau mencobakan demplot lah, model-model percontohan untuk pengembangan usaha yang tidak lagi mengupayakan lahan gambut sebagai lahan sebagai usaha yang berbasis lahan. Tapi misalnya kita mengembangkan ternak ya, jadi masyarakat bisa pindah ke arah ternak atau mengupayakan pertanaman yang di dalam pot itu Pak, misalnya yang bisa dikembangkan di dalam karung-karung goni itu ya. Jadi kita isi. Jadi itu sudah banyak sekali pengembangan tanaman yang tidak lagi pengembangan pinang Pak ya di area gambut yang komoditasnya juga dirasakan cukup bernilai ekonomi tinggi gitu. Jadi kita tidak, apalagi kalau kita sudah punya peta kedalaman gambut yang dikeluarkan oleh Badan Restorasi Gambut, itu kita sudah upayakan masyarakat tidak lagi menanam di areal yang gambutnya mulai mengarah ke dalam. Ya maksudnya kita kan tahu Pak ya, gambut itu kan seperti kubah di bawah ya. Ada yang dangkalnya, kemudian ada yang dalam dan dangkal lagi. Jadi antara sungai itu adalah kubah gambut yang paling dalam di antaranya itu. Jadi menurut saya bagaimana kita mengalihkan tadi yang sawit tadi itu ditanam cocoknya memang di mineral ya, atau di gambut yang mengarah ke mineral. Jadi tidak lagi di gambut yang mengarah tidak lagi dalam. Ya di gambut yang menengah ataupun dalam Pak. Jadi kita tidak lagi mengeringkan untuk menanam gitu kan. Ya itu yang kebakaran itu karena mengeringkan gambutnya itu kebakarannya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke tema yang akan kita bicarakan tadi ke Pak Bambang. Ada fire education. Nah ini apa tujuannya sebenarnya? Apa kemudian yang dilakukan UNJA? Kemudian apakah nanti juga akan apa dampaknya, apa kontribusinya yang bisa dilakukan oleh dengan kegiatan ini terhadap karhutla minimalisir? Jadi kita ya Fakultas Pertanian Universitas Jambi kita bekerja sama sebenarnya dengan Asosiasi Pengusaha Hutan di Indonesia dan juga Satgas Karhutla ya, melibatkan Korem ya, Garuda Putih, kemudian Polda, kemudian Badan Pengendalian Bencana Daerah, termasuk BMKG dan beberapa Manggala Agni juga kita libatkan. Jadi kita melakukan kegiatan disebut dengan Fire Education yang temanya yang kita angkat di tahun ini adalah kita training and learning to improve the knowledge and awareness to the forest fire management. Jadi memang tujuannya adalah pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
bukan hanya mahasiswa sebenarnya, karena kita juga melibatkan stakeholder yang lain, bukan hanya mahasiswa Unja saja, tapi juga perguruan tinggi lain kita undang, termasuk stakeholder yang lain, untuk melihat bagaimana sebenarnya upaya kita dalam melakukan pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Nah, selain meningkatkan tadi pemahaman dan juga kesadaran bahwa pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan, juga kita ingin juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa tadi para pihak yang selama ini tadi berperan dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tadi, bagi kita memang bersinergi dengan cukup baik ya dari semua stakeholder yang ada dalam upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Maka di acara rencananya tanggal 12 besok yang akan kita laksanakan Rabu, kita memang melibatkan banyak pihak tuh Mas Farisi. Jadi Satgas Karhutla itu saja semua pihak dari Satgas Karhutla kita libatkan, kemudian kita juga mengundang berbagai perguruan tinggi yang ada di Jambi untuk hadir, termasuk nanti beberapa stakeholder yang lain untuk hadir. Jadi kurang lebih hampir 600 sampai 700 orang yang kita undang untuk hadir, dan itu juga memungkinkan bagi masyarakat umum sebenarnya untuk melihat juga, walaupun nanti tetap kita batasin ya berada di sekitar kampus, karena memang karena nanti menggunakan api, menggunakan alat berat termasuk helikopter, maka aspek safety keamanan juga harus kita perhatikan. Menggunakan helikopter juga? Iya. Untuk apa ini? Berarti jadi apinya besar nanti memang akan kita, jadi nanti ada bagaimana ditunjukkan ya, bagaimana nanti kan kita ada buat, simulasi. Ya ada simulasi. Jadi ada skenario memang dibuat, mana nanti ada patroli darat ya, melihat nanti melakukan patroli, kemudian mereka melakukan api, misalnya titik api tertentu, kemudian nanti berkoordinasi dengan Satgas yang udara, kemudian nanti helikopter akan datang ya, memasang berbagai peralatan, kita tunjukkan di situ ya, kemudian nanti dia akan ambil air, kemudian nanti akan dia melakukan pemadaman. Jadi pemadaman nanti ada dua, dari darat juga dari udara. Jadi untuk benar-benar waterbombing, helinya datang. Iya. Bawa air. Dan disiram nanti. Tidak disiram ya. Oh, disiram. Disiram ya saja. Dan kita juga melibatkan misalnya nanti ada mobil amfibi ya, rencana dari Badan Pengendalian bencana daerah, insya Allah juga akan dibawa, termasuk nanti ada boot yang biasa digunakan untuk pengendalian kebakaran di wilayah gambut dan lain sebagainya. Jadi ingin menunjukkan kepada masyarakat tidak gampang loh memadamkan. Memang tidak mudah, perlu alat, perlu tenaga ya. Perlu anggaran tadi yang disentuh. Habis anggaran kita untuk bikin modifikasi cuaca dan lain-lain. Ya, terutama nanti kalau wilayahnya itu remote, jauh dan lain sebagainya, itu kan menjadi masalah juga yang lain. Jadi itulah, jadi kita ingin mendidik mahasiswa kita dan juga khalayak ramai ya, bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu memang bukan hal yang mudah, perlu melibatkan banyak hal, sumber daya ya, tidak hanya manusia. Pak Bang tadi nyinggung tentang fire management. Nah, manajemen gimana nih Pak? Manajemen maksudnya manajemen, kan kalau manajemen ini berarti ada strukturnya, ada sistemnya gitu ya. Kalau di Satgas Karhutla itu kan memang ada organisasi yang sangat bagus tuh Mas. Jadi ada nanti komandan Satgas itu kan gubernur, nanti komandan hariannya itu komandan Korem kita, termasuk nanti Pak Kapolda juga ada di situ. Juga nanti ada beberapa dibagi dalam divisi, ada informasi, pemadaman dan lain sebagainya, termasuk nanti kalau misalnya harus menjadi masalah hukum dan lain sebagainya juga ada tindakan. Jadi organisasi Satgas Karhutla itu sebenarnya cukup Kita punya bagus. berapa heli Pak sebenarnya? Seingat saya di beberapa ya, misalnya di beberapa perusahaan, seingat saya misalnya di kelompok Sinarmas itu mereka punya 2 atau 3 heli yang membantu, kemudian nanti kan bisa dibantu dengan peralatan yang lain. Kalau detailnya saya tidak begitu kuasain beberapa infrastruktur. Tapi kita ada di tadi misalnya di Satgas ada, kemudian nanti di Manggala Agni ada, kemudian nanti ada di Badan Penanggulangan ya, bencana daerah juga ada. Oke. Saya Bu Eva tadi ada yang belum dijawab sebenarnya, pertanyaan dari Pak Yudi tentang deteksi dini. Bagaimana mendeteksi supaya lebih mudah mengantisipasi. Baik Pak, jadi kalau untuk mendeteksi dini itu kita bicaranya spasial Pak ya. Jadi kalau spasial itu berarti kita bicaranya lokasi, keruangan. Jadi kita harus punya dulu peta Pak. Jadi peta itu dihasilkan dari menghimpun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan itu semua kita gabungkan dengan data-data spasial yang kita peroleh tadi dari Sipongi atau dari yang tadi asap nasional tadi Pak ya. Nanti kita kompilasi dan kita buat semacam model tadi, sehingga kita punya nih mana daerah-daerah yang rawan terbakar. Nah, early warning system itu bisa kita hubungkan juga tadi dengan Internet of Things. Jadi kita terhubung dengan ini daerah sini sangat kering nih, udah berapa hari tidak ada hujan atau sudah berapa bulan.
kemudian ditambah lagi dengan jaraknya dari apa istilahnya dia itu wilayah gambut, kemudian tinggi muka airnya sudah sekian, data-data yang terkumpul, maka sudah tahu nih ini daerah sini akan rawan, mulai terpetakan. Maka kita akan mengirimkan satgas tadi ke lokasi tertentu tersebut untuk mencegah tuh Pak. Apakah dengan membasahkan, kemudian dengan bersiaga. Juga Pak, nih masyarakat kita acungi jempol Pak ya, kita punya desa masyarakat peduli api. Jadi sebenarnya masyarakat ini sudah sangat peduli Pak. Kalau adanya api, bukan adanya menjadi bagian asap, yang membakar. Iya. Jadi desa-desa di sekitar itu tuh sudah punya apa istilahnya sudah siaga tuh. Kalau seandainya tadi kebakaran mereka akan turut bantu. Kemudian mereka juga berupaya tidak lagi mengupayakan lahan sebagai sektor utamanya, tapi lebih ke usaha ekonomi kreatif, bikin kompos gitu Pak ya, membuat apa istilahnya ibu-ibunya usaha jahe merah karena ditanam di dalam pot tadi. Jadi menurut saya nanti early warning system tadi kita peroleh dengan data-data yang akurat, sehingga kita tidak salah sasaran kan Pak. Kita memanfaatkan teknologi satelit, ya teknologi-teknologi yang berbasis internet dan seterusnya. Oke, Pak Bambang, Pak Bambang kan sering komunikasi dengan teman-teman Satgas. Tadi kan kita lihat ada gambar yang muncul di televisi orang lagi nyiram pakai air. Berarti itu tim darat ya? Itu airnya dari mana Pak? Jadi maka salah satu tadi kan berarti dia bawa pompa ya? Iya. Apa namanya? Diesel. Iya. Terus kemudian ada selang. Ada selang. Yang selangnya kemudian sebelah sini dicemplungin ke air, kemudian ada dieselnya, kemudian disemprot. Nah airnya dari mana? Jadi kalau gambut ya biasanya kan dia ada kanal-kanal tuh Mas. Jadi kanal-kanal itulah biasanya menjadi sumber air. Walaupun memang itu juga berarti selangnya panjang dong? Iya. Jadi itu yang sering jadi masalah adalah kadang-kadang karena dia musim kemaraunya panjang, kemudian kanalnya tadi misalnya tidak ada sekatnya, misalnya semuanya itu juga menjadi masalah kadang-kadang memang kita menyediakan air. Ya seperti itu. Jadi itu juga menjadi masalah aksesibilitas lokasi yang kebakar, kemudian sumber air dan berarti mereka pakai motor itu Pak pasti? Ada pakai motor, ada jalan kaki untuk akses-akses yang tidak tidak terakses jalan kan mereka terpaksa melakukan seperti itu. Maka untuk aksesnya sangat jauh nanti waterbombing ya melalui udara menjadi salah satu pilihan sebenarnya. Heli itu akan dikerahkan dalam kondisi yang bagaimana Pak? Jadi pada kondisi misalnya bahwa untuk Satgas Darat itu dia sudah tidak mampu lagi mengakses atau misalnya terakses pun tapi karena kebakarnya sudah sangat masif dan sebagainya maka itu memang harus bantuan daripada Satgas Udara yang dilakukan. Dan itu butuh anggaran yang besar Pak ya? Ya, untuk betul anggarannya besar tentu saja. Pak Yudi belum menjelaskan sebenarnya salah konsepnya nih kalau nunggu kebakaran gitu. Ya, memang harusnya upaya pencegahan itu harus menjadi menjadi salah satu jalan paling kita pentingkan lah. Pak Bang, kan lahan ini kan ada yang dikuasai masyarakat, ada yang dikuasai perusahaan dan mayoritas perusahaan yang menguasai dan luasnya sangat luas gitu ya. Nah, apa peran swasta di sini? Jadi kalau untuk pengawasan pengendalian kebakaran di wilayah konsesi masing-masing itu kan memang tanggung jawab mereka Mas. Jadi kalau mereka misalnya nanti terjadi kebakaran dan itu nanti makanya ada dia punya heli tadi ya. Ada heli, kemudian ada pemantau menara pemantau, kemudian punya peralatan untuk pengendalian kebakaran hutan termasuk personil dan sebagainya seperti itu. Nah kalau ada perusahaan atau konsesi yang tadi misalnya tidak sengaja pun, tapi kemudian dia tidak punya sistem pengendalian kebakaran hutan, itu bisa dipidanakan karena dianggap itu pembiaran terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan itu kan sudah tidak satu dua ya, beberapa perusahaan sudah sudah pernah mengalami hal tersebut. Jadi sebenarnya aspek edukasi ini ya sudah cukup masif ya kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Baik, masih ada satu segmen lagi, pemirsa. Menarik apa yang kita perbincangkan dan jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini membahas mengenai antisipasi karhutla di Provinsi Jambi. Saya ke Bu Eva. Bu Eva, apa yang terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta terkait antisipasi penanganan karhutla? Oke, baik, terima kasih Pak Farizi. Jadi menurut saya
kita ya sebagai kalau kami akademisi, jadi kita juga berusaha mengembangkan ya Pak ya, mengembangkan teori-teori dan pengetahuan baru gitu terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi kita juga mengantisipasi perkembangan teknologi yang sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan data yang cepat, akurat untuk bisa mendeteksi kira-kira di daerah mana yang akan rawan terjadinya kebakaran. Tapi di sisi lain kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain Pak ya, dari swasta, pemerintah, kemudian juga dari LSM atau NGO, yang sebenarnya kita semua sama-sama fokus pada ruang yang sama ya, misalnya gambut atau wilayah-wilayah yang rawan terbakar. Nah jadi itulah kerjasama tadi menurut saya perlu sinergi semua stakeholder Pak. Bagaimana kita bersama-sama mengupayakan agar kebakaran hutan dan lahan ini bisa minimal ya, minimal dalam artian tidak akan terjadi lagi bencana-bencana yang masif seperti asap ya. Memang sudah berapa tahun ini kan kita rasakan udara sangat bersih Pak ya, blue sky ya, itu adalah salah satu masyarakat sejahtera, hutan lestari dan langit biru Pak. Kalau terkait Karhutla. Jadi langit biru ini menurut saya sudah berapa tahun ini sudah kita capai setelah 2019, tidak ada lagi kita yang asap sampai cemas ya, penerbangan bisa mendarat atau tidak gitu ya. Jadi menurut saya itu perlu sinergi semua pihak, bagaimana menerapkan yang tadinya kebijakan dan hukum nih Pak yang perlu kita tegakkan kembali, bahwa itu bukan karena kalau sudah tercapai misalnya langit biru tadi, tapi kita terlalu lengah Pak ya, nah itu yang benar menurut Pak Bambang, kita kayaknya seumur hidup nih kita harus tetap mempertahankan bahwa kita tetap harus mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Baik, Pak Bambang, sebelum ke closing statement, Pak Bambang kan pergaulan luas nih ke luar negeri. Di tempat lain ada enggak teknologi dan mereka juga berhasil? Dan bisa enggak itu teknologi itu dipraktekkan? Atau mereka tanahnya mineral, hanya kita yang gambut? Atau memang ada di tempat lain di Malaysia atau di mana gitu yang mereka juga berhasil? Ada enggak? Ya bisa diaplikasikan. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran tuh Mas, jangankan kita ya, Amerika saja punya pengalaman sejarah. Ya, Australia juga ya demikian. Jadi luar biasa. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi nanti cuaca yang tadi kering dan lain sebagainya, itu hampir tidak ada lagi teknologi yang bisa berperan di situ. Ya paling tinggi misalnya kita melakukan pengendalian, misalnya adalah pengendalian cuaca ya. Tapi kan itu juga ada syaratnya. Kemudian penggunaan paling teknologi helikopter dan lain sebagainya, itu yang paling jauh ya. Atau pakai misalnya drone atau pesawat tanpa awak, seingat saya itu juga belum terlalu masif untuk ada mungkin ya pengendalian kebakaran, tapi belum masif. Dan itu tentu saja tadi adalah bahwa itu juga perlu tadi biaya dan lain sebagainya yang tinggi. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran itu sulit ya, walaupun negara ya semaju misalnya Amerika dan sebagainya seperti. Jadi kita tidak salahkan lah kalau sudah terjadi kebakaran kemudian itu bisa menjadi bisa terjadi berbulan dan lain sebagainya seperti. Closing statement ya kalau kita. Kalau closing statement saya adalah bahwa kita dari akademisi memberikan penghargaan, apresiasi luar biasa kepada Satgas Karhutla yang sudah sampai sejauh ini ya membuktikan cukup kuat dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Tapi menurut saya kita harus tetap mencari itu solusi permanen. Jadi jangan sampai nanti setiap kita nanti ada musim kemarau panjang, ada El Nino dan sebagainya, kemudian kita menjadi bersama-sama melakukan pengendalian dan sebagainya seperti itu selalu terulang. Maka solusi permanen yang kita tawarkan adalah agar tadi kita bisa menggeser lokus-lokus pembangunan itu kepada wilayah-wilayah memang rawan terhadap Karhutla, dan kita percaya dan yakin bahwa itu nanti beririsan dengan kemiskinan dan lain sebagainya, sehingga nanti sebenarnya adalah mainstreaming pembangunan untuk pengendalian kebakaran hutan lahan, termasuk juga nanti menyelesaikan misalnya isu kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu seluruh pihak sudah bergerak ke arah itu, saya yakin bahwa suatu saat kita tidak perlu lagi cemaskan kalau musim kemarau dan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Baik, berarti tadi ya masyarakat sejahtera, hutan lestari, atau masyarakat sejahtera, lahannya terkendali. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Eva sudah hadir di studio TVRI dan membahas mengenai antisipasi Karhutla di Provinsi Jambi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.